Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum ketika sholat. Kemarin sudah kita bahas 3 poin. Yang pertama, sebagai imam hendaknya meringankan sholat, tidak lama-lama ketika sholat dengan orang, lebih-lebih banyak orang di masjid. Kenapa? Karena di belakang itu ada orang-orang yang lemah, ada anak kecil, ada orang-orang yang tua, ada orang-orang yang kuat cuman ada kesibukan. Maka hendaknya imam yang bijak tidak memperpanjang sholat ketika sholat jamaah. Kemudian yang kedua, hendaknya imam itu tidak takbiratul ihram sebelum muadzin azan kemudian qomat. Ya, jangan takbiratul ihram sebelum muadzin azan kemudian qomat. Azan dulu baru qomat, baru sholat. Belum selesai qomat jangan takbir, apalagi belum selesai azan. Kemudian jangan takbir sebelum meluruskan shaf-shaf, diperiksa. Imam itu yang bijak memeriksa shaf, kanan kirinya diperiksa. Yang kosong suruh diisi, yang renggang suruh rapatkan, yang belakang dilihat. Kalau ada yang makmumnya yang tidak ngerti diingatkan. Maksudnya gimana? Ada makmum kadang-kadang shaf paling belakang itu cara bikin shaf baru itu dari tengah, ya. Cara bikin shaf baru itu dari tengah lurusnya imam, bukan dari pinggir. Kemudian hendaknya ketika menjadi imam mengangkat suaranya ketika takbir, baik takbiratul ihram atau takbir mau ruku, takbir i'tidal, takbir mau sujud, dan takbir yang lain. Mengangkat suaranya dengan kadar suaranya didengarkan oleh makmumnya. Kemudian hendaknya imam berniat menjadi imam agar mendapatkan fadilah jamaah. Pun begitu makmum hendaknya berniat menjadi makmum agar mendapatkan fadilahnya jamaah. Itu yang kita bahas sudah kemarin. Sekarang masuk yang keempat. Arabi yusirru bidu'a'il iftitah wa ta'awud kan munfarid. Hendaknya memelankan ketika membaca doa iftitah. Imam memelankan suara ketika baca doa iftitah. Imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri itu memelankan suara ketika baca iftitah. Wa ta'awud, dan ketika ta'awud kali suwi dan mencetok. Dan ketika ta'awud berarti gembira, alhamdulillah. Pokok
minimal kupingnya sendiri dengar. Dan ketika ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu suaranya pelan, baik imam atau makmum atau ketika sholat sendiri. Wa yajharu bil Fatihah was surah, hendaknya bagi imam mengeraskan suara ketika baca Fatihah dan ketika baca surat di semua 2 rakaat awal subuh, 2 rakaat awal maghrib, dan 2 rakaat isya. Wa kadzalika munfarid, begitu juga orang yang sholat sendiri. Kalau sholat sendirinya itu sholat subuh dan 2 rakaat pertama maghrib dan isya sunnah dikeras walaupun sholat sendiri. Dan sunnah dikeraskan ketika membaca amin, ketika sholatnya sholat jahriyah, sholat yang memang waktunya dikeraskan suaranya. Berarti 2 rakaat awal subuh, 2 rakaat awal maghrib, dan 2 rakaat awal isya. Wakadzalika makmum, begitu juga makmum, imam dan imamnya sama-sama baca amin. Mau orangnya sedikit atau banyak. Cuman itu di 2 rakaat maghrib, isya, dan subuh yang awal. Kalau rakaat ketiga dan rakaat keempat, imamnya tetap baca terotos, baca keras. Rakaat ketiga baca Fatihah, baca keras. Apakah sunnah amin juga? Nanti tidak ya. Lali misalnya imamnya, rakaat ketiga tetap keras misalkan. Makmum gimana? Tidak disunnahkan untuk mengeraskan amin. Kemudian wa yuqadrinul makmum takminahu bi takminil imam ma'an la ta'kiban lahu. Hendaknya makmum membarengkan aminnya dengan aminnya imam tanpa lambat dan tanpa mendahului. Waladdallin, dia belum sebentar saja. Amin bareng imam sama apa? Jangan nyalik. Kadang-kadang baru ini sholat di lantai gol mau tuh nyalik walau nyaut dan tetap disontok itu. Tunggu ana walau tadi. Amin. Pokoknya gimana caranya makmum membarengkan aminnya dia dengan aminnya. Tidak ada tempat di dalam sholat yang imam dan makmum baca barengan kecuali ketika amin ya. Kemudian sunnah juga mengeraskan suara ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, baik bagi imam ataupun ketika sholat sendiri. Dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mazhab lain yang dianut seperti kalau sholat di Mekah, sholat di Madinah itu dipelankan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan tidak baca ya. Baca cuma dibelan. Kalau sampean yakin tidak baca, maka sampean kalau tetap ikut sama imam tersebut maka batal sholat. Kenapa? Karena dalam madhab kita, madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Di madhab yang lain ada yang berpendapat itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Maka kalau kita jadi makmumnya orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ketika Fatihahnya, maka kita kok tetap ikut, sudah tahu maka sholatnya tidak sah. Adapun yang terjadi seperti di Mekah, Madinah itu dipelanggar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut sama mereka ada apa? Atau masjidnya Salafi beberapa itu saya pernah sholat tak pasang kuping itu memang. Oh ternyata moco. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru melok. Kak moco Bismillah, kak melok. Tak bawa pedak gunut, tak apa-apa karena yang gunut itu bukan haram masalah gunut. Ini yang rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak harus dipasang kuping. Oh baca baru ikut. Kemudian yang kelima, hendaknya imam itu diam sebentar ketika setelah baca Al-Fatihah. Al-Dhalin. Amin. Setelah amin itu hendaknya diam sebentar. Untuk apa? Ketika jeda antara waladhdallin dan amin itu untuk makmum itu biar bareng sama imam untuk amin, baca amin bareng. Setelah amin hendaknya juga diam sejenak. Apa? Memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya makmum itu kan dibacanya setelah amin imam. Amin. Makmum kesempatan baca Fatihah. Imamnya kayak terawih atas ngebut Bismillahirrahmanirrahim ya Allahu Akbar kan nutut baca Fatihah. Tahu sudah sampean apa imamnya batas maka boleh sampean baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah sampean baca maca dhewe tapi ya bukan ikut dibareng-barengkan sama Fatihahnya imam, enggak baca sendiri. Kemudian kalau ada imam yang langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, ini berarti imamnya lalai, imamnya tak ngaji ketemu. Sebut imam yang muqassir, imam yang kurang pengetahuannya di dalam berjamaah. Kemudian makmum tidak usah baca surat di sholat jahriyah. Ya, makmum tidak usah baca surat. Itu bagiannya imam. Kecuali makmumnya tidak dengar suaranya imam. Mau sholat maghrib, mari Al-Fatihah, imamnya bumi mati, terserah ya, bumi mati tidak dengar atau tepat. Ada ternyata mari salam, sopo imamnya, iku kang bisu jadi imam. Imamnya ternyata yang bisu, yang mana beruang suara nih, atau topeng sampai yang kopok, ya, atau kita mendengar suara yang bisa mengaburkan suaranya imam. Tepat sebelahnya masjid musola ada kawinan, nyetel koploan, gak dengar sampai. Atau memang pelan suaranya imamnya, terpantek suaranya serah, maka sunnah bagi makmum untuk baca surat sendiri. Itu pada rakaat pertama dan rakaat kedua di sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan. Subuh, maghrib, isya. Adapun rakaat ketiga dan keempat tidak ada kesunahan baca surat, baik bagi imam atau umat, langsung ruku. Rakaat ketiga dan rakaat yang keenam, Allah wasadis la yazidul imam ala thalathi fi tasbihatir ruku' was sujud. Hendaknya sebagai imam tidak lebih dari 3 tasbih ketika ruku' dan
7 subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi ketika rukuk. Jangan lebih dari 3. Kenapa? Karena kemarin kan dijelaskan yang paling bagus itu 10 kan gitu, ada asyron. Bahkan boleh lebih dari itu untuk orang yang sholat sendiri. Kalau sholat jamaah jadi imam jangan lebih dari 3. Wasabi yang ketujuh, la yazidu fit tasyahudil awal ba'da qawli Allahumma shalli ala Muhammad. Hendaknya tidak menambah bacaan ketika setelah tasyahud awal, setelah lafaz sholawat Allahumma shalli ala. Kenapa? Karena sholawat untuk keluarga Nabi di tasyahud awal itu tidak disunnahkan menurut qaul yang sahih. Gitu ya. Ketika tasyahud awal Allahumma shalli ala Muhammad, langsung berdiri. Saya sudah sampai sana, cuman imamnya tidak bangun-bangun. Nah, imamnya suwi modalnya di tartil rupanya at-tahiyatul. Maka sunnah bagi makmum ketika sudah selesai bacaannya, cuma imam tidak bangun-bangun, sunnah untuk baca doa atau baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang lain. Sama seperti tadi rakaat ketiga dan rakaat keempat. Asalnya makmum tidak sunnah baca surat. Masalah imamnya bacanya tartil, sampean ngebut boleh amin, dan ini gak sunnah mau surat mana? Anda kalau imamnya tidak rukuk, maka sunnah bagi kita sebagai makmum untuk baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Turun rukuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Turun rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr inna al-insana lafi rukuk. Baru rukuk. Kalau imamnya tidak rukuk, dalam rakaat ketiga dan keempat baru sebagai makmum sunnah baca surat. Paham? Tidak paham ngomong ya. Kemudian watamin yang ke-8, ayat tasirul imam fi rak'atayn al-akhiratain al-Fatihah. Hendaknya imam itu meringkas 2 rakaat yang akhir dari Al-Fatihah. Begitu juga orang yang sholat sendirian, ya, maka tidak yang disunnahkan untuk meringkas. Berarti kalau cukup baca Fatihah saja. Imam dan orang yang sholat sendiri itu rakaat ketiga cukup baca Fatihah saja. Kalau jadi makmum, maka seperti yang tadi itu, imamnya tidak rukuk, maka sunnah baca surat sampai kapan? Sampai imamnya rukuk. Kemudian wala yutawil 'alal qaum. Jangan jadi imam itu panjang-panjang sholatnya, memperpanjang di rakaat yang ketiga dan keempat. Wala yazidu du'a'ahu fit tasyahudil akhir ala qadri tasyahudi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya tidak menambah doanya di tasyahud akhir dengan lebih dari ukuran tasyahudnya dan sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد Majid. Terus baca doa-doa yang tidak terlalu panjang, yang sering kita dengar dari guru kita dan sebagian kita apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu dari fitnahnya kubur, siksa-Ku, fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya yang nanti sekarang ketika hidup dan nanti ketika mati, fitnatil masiihid, dan saya berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal yang masih hidup sampai sekarang. Al-Masih itu ya masih ada, Al-Masih maki, Al-Masih Al-Maki kan tujuan ibadah yang ada Isa ya bisa hidup sampai sekarang, ada di langit ke-1. Kemudian Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu dibaca ketika tahiyat terakhir itu, ketika ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya di agamamu ya Allah. Itu dibaca ya, biar tidak dileret kita waliyadzubillah. Akhirnya sepanjang hidup baik, ternyata di akhirnya suhul khotimah. Jangan merasa aman ya, para walinya Allah, para sahabat, tidak ada yang merasa aman. Omongane potongan awak-awakan gitu, yang dapati beresnya cuma 1 jam 2 jam, yang tidak beres 22 jam. Terus di swarga kan, swarga sopo, swarga baik kan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, sekelas Abdullah bin Umar, sekelas Sayyidina Umar, sekelas cucunya Nabi sekalipun, Ali Zainal Abidin, itu tidak merasa aman dari zuhul khotimah. Potongan awal-awalan kepikiran sopo iro, sopo isun, kan harus ngomong kita. Kemudian jadi dibacanya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qubur, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qubur, fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wala yazidu wa yaqul imam inda taslim assalam alaikum. Hendaknya imam ketika salam yang pertama itu bukan nolehnya tapi ngomong assalamualaikum warahmatullah, harus ada alnya ya, harus ada asnya, assalamualaikum warahmatullah. Boleh assalamualaikum, apalagi assalamualaikumnya sampai yang masuk menyolat Assalamualaikum. Hendaknya imam ketika salam itu diniatkan kepada makmum, mengirimkan keselamatan kepada. Jadi ngomong assalamualaikum warahmatullah, itu diniatkan untuk orang yang di belakang. Ada yang bilang juga diniatkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Siapa? Malaikat. Siapa? Jin. Semua tempat kita ini ada jinnya ya, bukan cuma sampean atau penghuninya rumah sampean. Rumah penghuni sampean itu ada jinnya. Semua rumah ada jin. Saking kita ada kantor, ada yang di sebelah sana, terus kemari. Makanya orang-orang dulu tuh jangan nyiram air, jangan buang air panas di saluran air kan gitu. Takut jinnya. Apa nanti sampai lagi.
Tempat semua kita tuh ada jin. Kita ini bertetangga sama jin. Sertifikatnya punya saya. Mereka punya sertifikat bisa. Kemudian ketika makmum yang tadi kan ketika imam yang salam, ketika makmum yang salam, maka hendaknya diniatkan untuk jawab salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum niat imam. Ujuk nyaut waalaikumsalam. Buyar sholat. Batal. Diniatkan untuk jawab salamnya imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keladi tidak ada kesunahan warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah dibahas kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngarang-ngarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari yang dulu sembahyang di masjid di Solo. Atau siapa imamnya anyar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan bagus, ngarang gitu, metak gitu. Tidak ada kesunahan. Kalau di sholat mayit baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat biasa al-nasr tidak ada kesunahan. Cukup sampai warahmatullahi. Kemudian wa yalbitul imam sa'a ba'da ma yafragu minas salam. Hendaknya imam diem sebentar ketika selesai dari salam. Wiritan disik bagi imam, apalagi imamnya. Makmum juga apalagi diem dulu sebentar ketika salam. Langsung tani. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidak duduk kecuali seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal minimal itu minimalnya seukuran bacaan itu berapa detik itu? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali berapa detik? 56 itu minimal. Ini biasanya dipraktekkan kalau sholat maghrib pas bulan Ramadan gitu ya. Kesusu, bukannya tadi cuma kurma sama air, sembahyang maghrib. Coba itu doa saat nomor. Assalamualaikum. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Fatihah mulai. Kalau mengambil minimal itu seukuran itu. Allahumma salam, tabarak dan jalali wal ikram seukuran ya 5 detik. Dan sunnah bagi imam untuk menghadap wajahnya menungso, wajahnya makmum ketika wiritan. Ya, jangan tetap ngadep barat. Ini imam-imam kampung-kampung, masjid-masjid, musola. Jadi imam pas wiritan tetap ngadep barat kan. Yang abdul gimana? Yang abdul memposisikan pundak sebelah kanannya itu pundak sebelah kanannya menghadap makmum, pundak sebelah kirinya menghadap kiblat. Berarti ngadep lor. Ya, ngadep lor. Yang sunnah ketika wiritan bagi imam itu pundaknya ngadep ke makmum, apa pundak kanannya menghadap ke makmum, pundak kirinya menghadap ke kiblat. Itu ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslim, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi itu kalau sholat, selesai sholat, pundaknya yang kanan ngadep ke makmum, pundak yang kiri ngadep
Berarti kalau kita ngadep lor langsung ya, assalamualaikum warahmatullah, langsung puter. Walaupun ketika masih baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, maghrib dan subuh kan dianjurkan tidak berubah posisi duduk, tidak tetap kakinya tetap posisi tahiyat akhir, tidak merubah posisi duduk, cuman ngadepnya pundaknya imam ngadep makmum, pundak kanan, pundak kirinya ngadep lor, diputer. Kecuali ketika sholat Jumat, ya, kecuali ketika sehabis sholat Jumat, walaupun ada kesunahan pundaknya ngadep makmum, pundak kanan, pundak kiri ngadep kiblat, khusus habis sholat Jumat jangan jangan ngadep lor dulu sebelum selesai baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu pengecualian ketika Jumat. Selain Jumat, walaupun maghrib dan subuh, tetap walaupun masih baca la ilaha illallah langsung ngadep lor. Langsung ngadep lor. Kenapa? Walaupun di selain masjid, walaupun di rumah. Kenapa? Ta'adduban ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ta'adduban beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada pendapat menurut Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Syafi'i, itu katanya beliau yang bikin mazhab Hanafi, menurut beliau pol ngadep makmum semua wajah, berarti langsung ngadep timur ya. Ketika wiridan langsung ngadep timur, ngadep ke makmum semuanya. Kalau tadi kan kanan toh ngadep makmum, kiri toh ngadep kiblat pundaknya, berarti ngadep lor. Kalau menurut Imam Hanafi semua ngadep makmum, berarti langsung ngadep timur. Kalau di belakangnya ada perempuan, makmumnya perempuan yang bukan mahram, bukan ibunya, bukan adiknya, atau bukan istrinya, maka tak usah noleh, tetap ngadep kiblat. Wah, mari diampuni dosa-dosanya masih banyak. Dalam bojone wong kan gitu. Dosa mangane. Bahkan sunnah untuk perempuan, ya dengarkan ya. Sunnah bagi perempuan langsung ngalih ketika salam. Kalau imamnya bukan mahram. Imamnya bukan mahram, misal ini kalau di keluarga itu banyak terjadi, imamnya kakak ipar laki, makmumnya adik ipar perempuan, kan bukan mahram. Sunnah bagi adik ipar perempuan yang bukan mahram, kalau imamnya ketika assalamualaikum langsung ngalih, wiritan sendirian, tak usah wiritan sama imam. Makanya tujuannya dikasih takbir di masjid-masjid itu ini salah satunya. Kenapa? Karena ikhtilat dengan perempuan, madinatul fasad, itu tempatnya kerusakan. Maulid campur itu madinatul fasad. Ya kalau di mana yang saiki kumpul kabeh. Sanang waktu ya Nabi salam ngarepe wadon dan cak gonjokan raine. Kalau bisa dipisah. Kemudian jangan sebagai makmum bangun dari tempat duduk sholat sebelum imamnya berdiri. Paham ya? Makmum mulai sulung sadurunge imammu mulai antenono imam madhep baru makmum ngadep. Maka katanya beliau, kalau makmum ngadep sulung sebelum imam ngadep itu makruh ya.
Nah, iya kan. Apa maneh mangan sulung sadurunge imam mangan. Iki biasa pengajian malam Senin malam Selasa iki. Imame durung mangan lagi sembahyang segone durung teko. Lagi sembahyang sunah mangan sulung. Murid caparan makmum caparan gitu. Hindu aturan. Buru mangan kini kono wis muli. Lah ini wong-wong. Lebih cocok wetek. Kemudian sunnah juga bagi imam, ya ini terakhir. Sebelum terakhir, sunnah juga bagi imam ngalih dari tempat sholat ke tempat yang lain yang masih sekiranya masih di sekitar dekat tempat sholat. Jadi misal sholat di sini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi zona ngadep lor kan gitu. Berarti mundur geser dari tempatnya sholat. Jadi rodok mundur. Assalamualaikum rodok mundur, tapi tetap posisi tahiyat akhir kalau mari bisa menyelesaikan la ilaha illallah wa syarikalah 10 itu. Geser di tempat yang lain. Sunnah ya bagi imam. Sunnah bagi imam untuk geser di tempat yang lain. Kemanapun mau rodok nganan ataupun rodok ngiri. Cuman rodok nganan itu lebih sunnah. Rodok nganan itu lebih sunnah. Menurut beliau Imam Ghazali. Jadi ngadep lor rodok maju berarti kan gitu. Kemudian jangan bagi imam mengkhususkan dirinya ketika kunut subuh. Apa maksudnya mengkhususkan dirinya? Domirnya pakai dirinya sendiri. Allahumma hdini biman hadait. Makmumi amin. Amin. Ya Allah berikan saya hidayah sebagaimana orang-orang yang kau berikan hidayah. Amin. Makmumi hindi kongon ngami Allah. Makanya belajar nahwu ini perlu ya, apalagi orang yang ditokohkan, apalagi sampean yang sudah ikut pengajian. Iku wongnya sering ikut pengajian. Iku ngomong wis Rabbi Willy, saya sering Rabbi Willy wali-wali daya ngomong liane amin ya Allah ampuni ibu bapak ibu saya kali enak wong iki. Bapak ibu itu didungano bapak izin amin gak itu Rabbi filana wali-walidina kan itu Allahumma hdini Allahumma hdina. Ya harus ngerti atau cari buku atau kitab doa yang semua. Karena itu ada hadisnya ya, larangan untuk doa sendiri itu. Didoakan juga yang lain. Sunnah bagi imam untuk mengeraskan doa dan makmumnya mengamini. Jangan doa bisik-bisik, doa gerundeng-gerundeng. Saya paling tak omes kalau ada orang doa bisik-bisik. Amin, amin. Padahal aslinya luput bacaan. Iklan iki buru mulai haji, iki buru mulai tapi wong awam. Enggak dari Pak Kudung kemarin dikeraskan suaranya. Memang tak kongkon moco, ojo izin moco. Nek apal moco. Kan banyak orang-orang warai diri sendiri yang tahu doa. Orang-orang sedang omes. Ya Habib-Habib itu kalau doa masa ada yang pelan keras suaranya biar tahu makmumnya jungoparan ini. Kalau doanya tidak cocok tak usah diamini. Dan makmum sunnah mengaminkan dengan keras. Kemudian sunnah mengangkat tangan. Ada yang bilang tidak sunnah angkat tangan, ada yang bilang sunnah. Jangan ngamuk sampai kalau ada wong dungo, tangan yang diangkat. Ada riwayat tapi dhaif itu tidak sunnah. Kenapa? Karena ada riwayat orang ketika berdoa itu sedang disiram rahmat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka tangannya tidak usah ngangkat karena sedang di sini. Tapi itu dhaif. Yang sahih sunnah ngangkat tangan. Ya, sunnah ngangkat tangan baik di dalam sholat atau di luar sholat. Tapi ketika Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ketika kunut, tak usah diusahakan wajah, langsung sujud. Sallallahu alaihi wasallam langsung sujud, tak usah diusahakan wajah. Kenapa? Karena ketika dalam ibadah kita sedang disiram rahmat, tak usah diusahakan, sudah dipandii. Ada apa kok musafir? Sunnah ya, angkat tangan. Sunnah. Katanya Marhum Bibali, yang bagus tuh begini. Dari tadi yang bagus itu angkat tangan begini. Jangan begini. Kenapa? Kalau gigi kang jirik-jirik muncul kang jirik-jirik kan, gigi kang jirik-jirik ukur yang makanya tidak. Tapi ada beberapa tempat yang sunnah angkat tangan tapi keleknya, maksudnya keleknya kelihatan tuh sampai ke atas. Di antaranya ketika habis wudhu, sunnah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Dan selanjutnya sampai Muhammad abduhu wa rasuluh dari riwayatnya juga itu habis dosa-dosanya ya. Enak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalan sidik, tektus kali. Amalan sidik, tektus kali. Kemudian yang terakhir, terakhir. Hendaknya bagi makmum membaca ketika qunut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu dengan suara yang diantara suara samar dan suara keras. Ya tidak keras, ya tidak samar. Tengah-tengah bagi imam ataupun makmum. Kemudian bagi makmum yang baru datang jangan sendirian di belakang. Paham ya? Jangan sendirian di belakang, hendaknya masuk ke dalam stol. Berarti kalau wis kalau mana cuma tinggal saya, maka sunnah depuk orang yang ada di stol itu, yang di tengah yang depuk. Yang digepuk harus ngerti. Kalau gitu itu berarti ketika sholat, berarti yang depuk saya ada temannya. Kenapa kalau sholat sendirian? Kalau sholat jamaah cuma softnya sendirian, itu tidak dapat fadilahnya jamaah. Minimal 2 orang. Maka gepuk. Harus ngerti yang digepuk. Kalau digepuk, berarti tidak nak konjoni. Mundur sampai masuk. Mundur 1 langkah, 2 langkah. Barengi orang yang sendiri. Terus yang dikepuk jangan lemparan, batal sholatnya. Latan maling mencolot. Begitu ya. Harus tahu ilmunya. Kalau kemarin yang jamaah ada riwayat yang paling kuat itu tidak usah digepuk. Kenapa? Karena makmum kalau sudah niat jadi makmum, imamnya otomatis dapat pahalanya jadi imam walaupun tidak digepuk. Kenapa? Ada yang bilang digepuk ketika mau makmuman itu makruh, ganggu kehusyuannya. Tapi dalam bab ini, dalam sendirian di belakang sholat itu tetap sunnah gepuk biar dapat fadilahnya. Wallahu a'lam bishawab wal qabul.